Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 163 ini akan membahas mengenai topik kamu pasti bisa sukses. Dear kamu, tolong terus berjuang dan jangan pernah menyerah. Kamu harus yakin kalau kamu pasti bisa sukses di jalanmu sendiri. Kamu pasti akan bisa mewujudkan semua impianmu menjadi kenyataan. Ya Robun, sebelumnya aku mau cerita sebentar ya. Sebagai lanjutan dari ceritaku di episode sebelumnya. Kan di episode sebelumnya tuh aku sempat mention kalau aku mau daftar CPNS 2024 ini. Nah, di saat aku lagi rekaman ini, alhamdulillah akhirnya aku berhasil daftar CPNS 2024. Wah, kemarin tuh sempet ada ya sedikit drama dan beberapa kendala gitu ya Robun. Kan pendaftaran ini tuh sebenarnya dibuka dari Agustus kemarin, tanggal berapa ya, 20 gitu kalau nggak salah. Terus rencananya ditutup, awalnya itu kan jadwalnya ditutup tanggal 6 September pendaftarannya, tapi kemudian diperpanjang sampai tanggal 10 September. Nah, sebenarnya dari awal tuh aku juga ya ada kepikiran gitu buat daftar, tapi kayak maju mundur, yakin gak yakin gitu, karena ada beberapa ya alasan gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa kayak hal-hal yang tadinya kayak aku pikirin menurutku itu bikin aku kayak jadi terhambat untuk memutuskan iya hal-hal yang ya let's say masalah itu gitu lah. Itu tuh alhamdulillah ada yang kayak udah selesai, udah kayak beres, dan itu bikin aku kayak makin yakin buat ya udah coba aja dulu, maju aja dulu buat daftar. Kita lihat, siapa tahu rezekiku kan di sini. Kalaupun ternyata nantinya aku gagal, ya udah nggak apa-apa, setidaknya aku udah mencoba, udah mau mencoba, udah berani mencoba. Ya akhirnya waktu itu aku mutusin buat ya udah coba daftar. Sebenarnya udah ada kayak beberapa informasi yang sempat aku baca, aku dengar gitu kan dari media sosial, dan pada waktu itu pas mau daftar ya cari-cari lagi infonya pastinya gimana, soalnya ini pertama kalinya kan ikutan daftar CPNS 2024. Sebelumnya nggak pernah tahu ini prosesnya gimana, akan serumit apa nantinya, tapi ya udah coba jalan aja dulu dengan sambil jalan nyari informasi, baca-baca informasi gitu. Pas daftar itu kayaknya pas bikin akunnya alhamdulillah lancar. Terus yang mulai masuk ke ngisi kayak formnya itu buat daftar sesuai formasi yang dipilih. Oh ya, awalnya tuh aku ini kan nyari dulu formasinya yang benar-benar mau aku pilih itu apa. Aku dulu waktu itu sempet baca gitu, tepatnya sempet baca katanya pas awal pendaftaran tuh nggak langsung semua formasi tuh dibuka, diumumin gitu, nggak. Jadi kayak harus nunggu mungkin semingguan setelah pendaftaran dibuka itu baru semuanya full dibuka. Nah, jadi pas aku ngecek itu kayaknya itu semuanya udah dibuka gitu, udah ada gitu. Cari-cari tahu dulu kan mau daftar di mana, di posisi apa yang sesuai sama pendidikanku gitu. Cari-cari sempet pengen ini pengen itu, sampai akhirnya aku mutusin satu yang ibaratnya tuh kayak di kabupatenku sendiri gitu, yang mana formasinya itu aku pengen gitu. Kayak aku punya beberapa alasan khusus kenapa aku pengen daftar di situ. Ya akhirnya aku daftar, mutusin pada situ, isi kayak biodata, data dirinya, ijazah, IPK dan lain sebagainya. Terus yang sempat ada beberapa kendala itu di ini sih, pengisian ini beli e-materai sama pembubuhannya. Nah kan habis kayak download, kan ada setidaknya kalau aku tuh ada 3 surat yang butuh e-materai.
surat lamaran, surat pernyataan yang 5 poin itu, sama yang surat pernyataan untuk nggak mengajukan pindah selama 10 tahun itu ada 3 yang butuh e-materai. Habis template suratnya di download, diisi, di print, terus habis itu ditanda tangan basah, di scan, terus dibubuhi e-materai. Nah, proses pembelian e-materai itu yaitu sempat ada beberapa kendala, kayak server down, nyari yang bener-bener valid tuh kayak bingung gitu. Maksudnya kalau yang bener-bener valid, dijamin valid itu kayak udah pada down. Terus ada kayak server-server lain dari sumber-sumber lain tuh kayak katanya lancar bla 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 bla, kayak ya bisa gitu dilakukan pembelian e-materai, tapi kayak kevalidannya tuh masih kayak diragukan, masih dipertanyakan gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah bisa beli e-materai di web yang resminya dari Perurinya, itu yang materai elektronik gitu. Alhamdulillah bisa beli. Ini aku jelasin secara singkat aja ya, soalnya kalau jelasin sampai kayak detail-detail kendalanya itu nanti bakal lama. Ini aja udah segini ternyata ya. Singkat cerita, aku berhasil beli 3 e-materai buat 3 suratku. Terus pas pembubuhan itu kan aku nyoba pembubuhan itu mulai kayak sekitar setengah satuan. Nah di surat pertama itu alhamdulillah lancar, langsung bisa, langsung selesai, langsung bisa ada muncul link downloadnya, beres. Terus yang di surat kedua ketiga itu tuh kayak dalam proses terus, karena aku udah ngantuk, akhirnya aku tinggal tidur. Pas sekitar subuh itu, habis subuh itu tuh aku cek itu masih dalam proses atau gagal gitu ya. Bentar, itu sebelumnya kayaknya pas yang tengah malam itu ada refund gitu, itu gagal katanya, terus disuruh ulang, aku ulang, terus dalam proses aku tinggal tidur. Pas bangun itu aku cek entah gagal disuruh ulangi atau atau masih dalam proses, pokoknya itulah. Itu sampai siang tuh masih dalam proses. Sempat ada kayak disuruh ulangi, kayak yang tanda kuning itu, bukan yang refund, yang kayak kuning apa sih tulisannya, pokoknya ulangi proses pembubuhannya itu. Aku klik, itu masih dalam proses, sampai akhirnya muncul kuning. Terus pas aku klik itu cepet langsung kayak berubah selesai. Nah alhamdulillah itu rasanya kayak seneng banget, lega banget, kayak ya Allah alhamdulillah akhirnya 3 suratku udah dibubuhi e-materai. Aku download 3-nya yang udah e-materai, terus aku langsung mulai proses buat submit berbagai file yang dibutuhin gitu. Terus udah aku cek, udah aku pastiin insyaallah benar. Akhirnya aku resum itu, aku kayak akhiri pendaftarannya, dapat kartu, dan ya akhirnya selesai juga proses pendaftaran CPNS 2024 ku. Alhamdulillah ya, semoga nantinya aku bisa lolos seleksi administrasinya, terus bisa ikut tes-tes yang ada, sampai akhirnya syukur-syukur kalau bisa dinyatakan lolos. Amin. Pokoknya sebisa mungkin aku mau berusaha sampai yang titik yang udah mentok, yang paling aku bisa gitu. Pokoknya aku nggak mau nyerah sebelum aku rasa kayak ini aku udah mentok sampai sini, bisa aku cuma sampai di sini. Kalau emang aku gagal kayak ya udah nggak apa-apa, next time kita bisa coba lagi, mungkin emang belum rezekinya di sini gitu. Setidaknya kan udah pernah mencoba gitu ya. Oke, itu mau bilang sekilas, tapi kok kayaknya lama juga ya cerita tentang pendaftaran CPNS ku, padahal tuh udah secara garis besar. Tapi ya buat semuanya yang masih, buat walaupun yang masih struggle, masih mungkin ada kendala-kendala dalam proses pendaftaran, semoga segera dilancarkan, dipermudah, sampai akhirnya bisa benar-benar kedaftar di CPNS 2024 ini. Semoga kita semua yang
mengusahakan CPNS 2024 ini dapat diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan. Syukur-syukur kalau kita semua bisa sama-sama lolos CPNS 2024 di formasi masing-masing yang kita pilih. Amin. Semangat ya Robun. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Mengenai topik utama tentang episode 163 ini, ya Robun, kita semua kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Enggak semua dari kita berasal dari kalangan yang berada, kalangan menengah ke atas, dan punya privilege gitu. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau seringkali itu nggak mudah, butuh perjuangan. Kita harus berusaha dulu, harus jatuh bangun dulu. Ya, perjalanannya nggak mudah. Bahkan mungkin buat orang yang punya privilege juga ada kalanya perjalanannya itu nggak mudah. Aku percaya setiap orang tuh punya tantangan hidupnya masing-masing, punya kesulitannya masing-masing, punya masalahnya masing-masing. Gak ada yang 100% baik-baik aja, gak ada yang 100% kayak mulus-mulus gitu aja. Meskipun kelihatannya kayak kok enak ya jadi dia, tapi kita gak pernah benar-benar tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan gitu. Setiap dari kita punya masalahnya masing-masing, setiap dari kita juga punya mimpi kita masing-masing, mimpinya masing-masing. Aku yakin kita semua tentu pengen banget mimpi itu menjadi kenyataan. Ya, let's say dalam hal ini kita pengen gitu bisa jadi orang yang sukses, bisa jadi orang yang berhasil. Mungkin sekarang perjalanan yang kita lalui itu nggak mudah, jalannya nggak mulus, banyak kerikil di mana-mana, sulit gitu rasanya, berat rasanya. Tapi aku pengen ngingetin ke diriku sendiri dan Yoro pun pengen minta tolong ke diriku sendiri dan Yoro pun buat please jangan pernah menyerah. Sesulit apapun keadaan yang ada, seberat apapun jalan yang ada, tolong jangan pernah menyerah. Kita harus sama-sama yakin kalau kita pasti akan bisa berhasil, kita pasti akan bisa sukses. Kalau kita yakin, selama kita yakin, insya Allah semuanya akan mungkin. Kalau kita yakin mimpi kita itu pasti akan terwujud, kita mau mengusahakannya, kita mau terus berdoa biar Tuhan mau membantu kita untuk mewujudkan mimpi kita menjadi nyata. Insya Allah mimpi itu kelak akan benar-benar menjadi nyata. Mungkin butuh waktu dan mungkin waktunya tuh gak sebentar, tapi selama kita gak menyerah, kita terus mengusahakan, mendoakan, insya Allah akan ada hari dimana kita tersenyum karena mimpi itu menjadi nyata. Kita berhasil, kita sukses dengan usaha kita sendiri, dengan apa-apa yang selama ini kita perjuangkan, kita usahakan. Insya Allah pasti akan ada momen dimana kita berhasil. Meskipun ukuran berhasil tiap orang itu berbeda-beda ya, ukuran sukses di mata masing-masing orang itu bisa berbeda-beda. Mungkin ada yang mengartikan sukses itu kayak punya misal uang 1 miliar, uang 100 miliar, atau misal punya rumah, punya mobil, itu kan kayak beda-beda ya masing-masing orang. Ya, semoga kita semua bisa sama-sama sukses di jalurnya kita masing-masing, di jalannya kita masing-masing, dengan cara kita masing-masing, selama cara-caranya itu, jalan-jalan yang kita tempuh itu benar positif gitu, nggak menjatuhkan orang lain, nggak merendahkan orang lain, pokoknya di jalan yang baik gitu ya. Ya, semoga kita semua bisa sama-sama sukses. Tolong jangan pernah menyerah, karena sekalinya kita menyerah berarti saat itu pula kita gagal. Tapi selama kita masih mengusahakan, kita masih ada kemungkinan untuk kita berhasil. Oke, tolong jangan pernah menyerah, terus berusaha, terus berdoa. Selalu libatkan Tuhan, karena kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ya, semoga yang terbaik untuk masa depan kita. Ya udah, segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.